Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Devi Artamia dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Dalam video ini, saya akan menjelaskan cara penanganan pertama pada luka anak. Ayah dan bunda pasti senang ya melihat anaknya sangat aktif. Tak jarang ia berlari ke sana kemari untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Begitupun saat ia di halaman, ketika melihat cakung, ia tak sabar untuk berlari dan menangkapnya. Sebagai orang tua, tentunya pasti khawatir apabila anak akan terjatuh. Tetapi, kekhawatiran itu tidak lantas menjadi ayah dan bunda untuk melarang anak untuk bermain kan? Karena apabila hal itu dilakukan untuk membatasi bermain anak atau tidak memperbolehkan anak untuk bermain, mengeksplor dunianya, itu akan menghambat perkembangan kreativitasnya dan perkembangan motorik anak. Sebaiknya ayah dan bunda tetap membiarkan ia bebas mengeksplor lingkungannya dengan menyiapkan amunisi sebagai perlindungannya. Misalnya, menyiapkan perlengkapan P3K. Coba cek, P3K di rumah apakah sudah terisi lengkap mulai dari antiseptik hingga gunting untuk memotong asa. Ibarat sedia payung sebelum hujan. Bukan karena ingin anak mengalami cedera, tapi apabila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan kecil yang tidak diinginkan, dapat menangani dengan tepat. Harus diakui bahwa kurangnya kesiagaan dan pengetahuan tentang P3K menimbulkan penanganan pertama yang salah. Misalnya, mengoleskan pasta gigi pada luka bakar atau membersihkan luka dengan tisu basah. Pasta gigi tidak bisa mengeringkan luka bakar pada kulit, malah yang ada, zat kimia pada pasta gigi dapat memperparah luka dan dapat menimbulkan infeksi pada luka bakar tersebut. Kotak P3K adalah sebagai upaya pertolongan pertama dan sementara sebelum mendapatkan perawatan lebih intensif dari dokter. Barang-barang apa saja yang ada di kotak P3K? Yaitu ada gunting untuk memotong kain kasar, betadine atau obat merah, kemudian Revanol, plester gulung, plester cepat, kasa lipat, dan ada kasa gulung. Dan bisa dilengkapi juga dengan obat-obat pribadi jika diperlukan. Ingin tahu bagaimana cara melakukan pertolongan pertama pada luka? Simak video selanjutnya ya. Ini contohnya ketika anak ikut membantu memasak mama di rumah, yaitu membantu memotong sayur. Tiba-tiba tangan anak terkena pisau dan berdarah. Caranya yaitu dengan cara mencuci luka anak di bawah air mengalir, kemudian keringkan luka, terus dibersihkan dengan menggunakan alkohol atau Revanol, lalu diteteskan oleh obat merah atau betadine. Setelah diteteskan obat merah atau betadine, luka ditutup dengan kain kasa dan direkatkan dengan plester gulung. Apabila lukanya itu kecil, dapat menggunakan plester cepat. Selain langkah-langkah tersebut, ayah dan bunda perlu memahami bahwa siaga P3K tidak hanya berarti melengkapi kotak penyimpanan, akan tetapi juga mengenali setiap barang agar tahu cara penggunaannya dengan baik dan benar. Oleh karena itu, letakkan P3K di area yang terlihat dan mudah dijangkau, serta rutin melihat tanggal kadaluarsanya. Jangan sampai P3K hanya menjadi aksesoris semata. Sekian penjelasan tentang cara penanganan pertama pada anak, terutama pada luka ringan yang terjadi di rumah. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.